Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Cerita Anime Manga. Seperti biasa, saya akan melanjutkan ceritain manga Chainsaw Man, yang mana kali ini berlanjut di chapter 19. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Chapter 19 dibuka dengan keadaan menegangkan, di mana kali ini Denji tidak bisa mengeluarkan gergajinya, dikarenakan dirinya yang kehabisan darah. Di awal chapter 19 kali ini, si iblis pun teriak kegirangan merasa dirinya telah menang karena melihat Denji yang terus-menerus melemah. Tapi dengan gilanya Denji masih tidak ingin kalah dan mencoba menggigit tubuh si iblis agar Denji bisa meminum darah si iblis dan mengembalikan kekuatannya. Akhirnya cara itu pun berhasil mengembalikan gergaji di tangan Denji. Tidak lama setelah itu, Denji pun kembali menyerang si iblis sampai-sampai si iblis teriak kesakitan. Di tengah-tengah pertarungannya dengan si iblis, Denji pun bicara kalau darah si iblis itu tidak enak seperti tikus. Tapi melihat wajah si iblis sambil meminum darahnya membuat Denji merasa seperti memakan selai stroberi. Melihat Denji bertarung dengan sangat gila, Himeno pun teringat perkataan Kishibe soal pemburu iblis yang paling ditakuti iblis adalah yang paling banyak kehilangan skrup di kepalanya. Artinya, yaitu jika si pemburu iblis ini kehilangan akal sehat atau ketakutan terhadap iblis yang disepertikan skrup kalau kata si Kishibe mah, itu bisa menjadi kekuatan lebih bagi si pemburu iblis. Karena konsep kekuatan yang didapat iblis dalam seri Chainsaw Man ini adalah ketakutan manusia terhadap iblis. Sedangkan sebaliknya, orang yang tidak memiliki rasa takut sama sekali dengan iblis adalah musuh alami bagi si iblis. Contohnya yang sudah terlihat ya Denji sang MC seri ini. Lanjut ke dalam cerita, masih di scene di mana Himeno dan Kishibe bicara. Latar tempatnya kali ini di pemakaman tempat rekan-rekan Himeno dikubur. Saat itu Kishibe mencoba memberitahu pada Himeno kenapa rekan-rekan Himeno bisa mati begitu saja. Mulai dari Sahara, Kinouchi, Subaru, dan juga Sasaki. Kishibe bicara kalau semua rekan Himeno yang disebutkan tadi mati karena mereka normal, yang artinya mereka semua takut terhadap iblis, dan rasa takut itulah yang membuat iblis semakin kuat. Setelah itu, Kishibe pun membicarakan topik baru soal rekan baru Himeno, yaitu Hayakawa yang masih dalam masa percobaan. Kemudian, Kishibe pun melontarkan beberapa pertanyaan pada Himeno. Apakah Hayakawa normal? Kata normal yang dimaksud di sini yaitu ketakutan terhadap iblis. Himeno pun balik bertanya pada Kishibe, apa dia pikir orang yang ingin membunuh Gandepil atau iblis senapan itu normal? Kishibe pun balik bertanya lagi soal Himeno yang bergabung dengan Biro karena ingin membunuh iblis senapan juga. Pertanyaan terakhir Kishibe, apakah Himeno kehilangan sedikit skrup di kepalanya? Himeno pun dengan tegas menjawab, tidak. Kishibe pun membenarkan jawaban Himeno. Karena pada dasarnya, semua pemburu iblis ingin membunuh iblis senapan atau Gandepil. Sambil meminum bir, Kishibe pun kembali bicara soal pemburu iblis yang terus terang dan lurus ke depan. Maksudnya, yaitu ingin membunuh Gandepil atau si iblis senapan. Oleh sebab itu, iblis tahu apa yang harus dilakukan untuk membuat para pemburu iblis merasa takut. Tapi sebaliknya, iblis tidak tahu apa yang dipikirkan mereka yang sudah gila, dan akhirnya menyebabkan si iblis takut pada mereka yang gila. Melihat Kishibe yang terlalu sering minum, Himeno pun memperingati Kishibe kalau dia terlalu banyak minum. Mendengar itu, Kishibe pun bicara kalau itu hal normal. Malah Kishibe menyuruh Himeno untuk minum bir dalam jangka waktu yang lama agar skrup di kepalanya mulai lepas. Tapi jika Himeno masih datang ke makam rekan-rekannya tiap bulan, itu berarti skrup di kepalanya masih kencang. Setelah memberitahu beberapa hal dan wejangan pada Himeno, Kishibe pun pamit pergi. Tapi sebelum pergi, Kishibe memberikan wejangan terakhirnya pada Himeno, yaitu untuk melatih Hayakawa karena dia masih awam. Himeno pun menjawab dengan tegas bahwa dia pasti akan melakukannya sendiri. Setelah Kishibe pergi, Himeno pun bicara pada dirinya sendiri soal Hayakawa yang serius ingin mengumpulkan pecahan Gandepil atau iblis senapan.
Tapi pada akhirnya Hayakawa pasti akan bisa bertemu dengan iblis itu suatu hari nanti. Namun kejadian tersebutlah yang sangat tidak diinginkan Himeno. Scene pun berganti pada saat Himeno dan Hayakawa ngobrol di tempat makan. Di sini Himeno mencoba mengajak Hayakawa untuk pindah pekerjaan ke non-pemerintah dengan menawarkan kehidupan manusia normal pada umumnya tanpa bertarung dengan iblis manapun. Namun Hayakawa langsung menolak ajakan tersebut. Tak lama setelah Hayakawa menolak ajakan Himeno, Scan pun diperlihatkan monolog singkat Himeno soal jika dia dan Hayakawa bertarung melawan iblis senapan, mereka pasti akan terbunuh. Bukan karena mereka belum cukup kuat, dan bukan karena iblis senapan yang bisa membunuh ratusan orang dalam satu kedipan mata, tapi karena mereka itu orang yang normal. Berbanding terbalik dengan Denji. Kembali ke cerita utama, di sini Denji masih terus bertarung dengan iblis keabadian. Tapi kali ini Denji terkena serangan dan tumbang. Melihat Denji yang tumbang di atas darah, si iblis pun merasa dirinya telah menang. Namun Himeno membantu Denji dengan menarik tali yang dapat membuat Denji berubah ke mode hybridnya dengan iblis hantu miliknya. Seketika Denji pun bangun dan kembali menyerang si iblis sambil berkata yang intinya Denji akan terus menggergaji si iblis dan meminum darahnya agar dia bisa menciptakan mesin abadi sampai-sampai si iblis memohon untuk mati. Himeno yang melihat pertarungan Denji pun semakin yakin kalau Denji adalah orang yang sudah gila, atau kata Kisibemah, orang yang kehilangan sekrup di kepalanya. Pertarungan Denji dengan si iblis pun terus berlangsung cukup lama hingga Himeno dan yang lainnya bosan. Kemudian Himeno pun pergi ke tempat Hayakawa. Setelah itu Hayakawa pun bangun dan bertanya pada Himeno sudah berapa lama waktu berlalu. Himeno pun memberitahu Hayakawa kalau waktu sudah berlalu 3 hari sejak saat itu dan sekarang sudah berakhir. Hayakawa yang baru bangun pun kebingungan. Shin pun kembali ke pertarungan Denji dengan si iblis keabadian. Di sini si iblis akhirnya memperlihatkan jantungnya pada Denji dan memohon untuk dibunuh karena sudah tidak tahan dengan rasa sakit yang dideritanya. Chapter 19 pun ditutup dengan epic di mana Denji yang masih di mode hybridnya mengakhiri pertarungan dengan membelah jantung si iblis menjadi 2. Itulah akhir dari chapter 19 kali ini. Kita akan bertemu di chapter 20 selanjutnya. Sampai jumpa.